Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mungkin sudah tahu ya, jika Justinus Laksana atau Coach Justin resmi berhenti. Bukan berhenti ngebahas bola lu ya, tapi berhenti ngebahas Sintayong. Justinus Laksana berhenti bahas Sintayong usai dapat teguran dari akun hackers Vault Anonymous yang juga pernah nih memperingatkan Toel dan Akmal. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari? Di sini kita bisa tahu nih yang mana orang yang cuma mengkritik tanpa ada maksud-maksud tertentu dan yang mana orang yang mengkritik memang cuma punya maksud-maksud tertentu. Justinus Laksana atau Koci emang mengkritik Sintayong, tapi itu buat kami ya cuma mengkritik ya, menyampaikan pendapat, dan ini sah-sah saja lah. Kita pun harus hargailah pendapat orang lain. Tapi kalau pendapat itu tapi ditentukan malah membahayakan keluarganya, ya udah mundur aja. Atau istilah kasarnya gini deh, Cikoci ini kan bilang nih, lah gue kan cuma nyampain pendapat, tapi kalau ternyata keluarga gue yang diserang ya gue mending mundur, kan gue nggak punya tujuan apa-apa di sini. Gitu kali ya, secara singkatnya itu yang diucapkan Justinus Laksana. Jadi di sini udah jelas ya, Koci ini tuh cuma berpendapat atau mengkritik, tapi kalau kritikan itu nggak diterima ya udah, daripada keluarganya berbahaya nantinya, ya udah dia mundur aja. Atau dia juga nggak punya keinginan atau punya tujuan atau maksud pengen di PSSI lah atau pengen punya jabatan lah, enggak ya. Nah, ini bedanya dengan Toel ya. Toel ini tuh udah 2 kali loh diperingatkan oleh hacker ini. Bahkan data-data si Toel ini tuh sempat dibocorkan ke publik. Bahkan bukan cuma data dia, data keluarganya pun pernah disebarkan oleh hacker ini. Bahkan keluarganya aja nih pernah diserang loh di media sosial. Bahkan rumah Toel aja nih pernah diteror loh. Tapi Toel ini nggak mundur-mundur, bukan karena Toel ini membela yang benar ya, tapi memang Toel ini tuh udah terorganisir alias ada tujuan lain, makanya ngotot banget terus nyinyirin Sintayong. Nah, di sini kita bisa tahu ya perbedaan sifat antara Toel dan Justin. Justin ini meskipun suka mengkritik, tapi dia masih sayang keluarga loh ya. Toh emang dia nyari duit buat keluarga ya, daripada keluarganya dalam bahaya yang mending gak usah lah gitu kan. Beda dengan Toel, dia ini nggak peduli sama keluarganya udah dalam bahaya juga jalan terus karena memang dia punya tujuan, punya terorganisir gitu loh. Secara logika gini deh, kita pikir secara logika dan akal sehat aja deh. Kita atau lu nih ya, masuk akal nggak sih kalau tiba-tiba lu atau kita ini benci sama orang atau kesel sama orang, tapi orang itu nggak pernah nyentil kita atau nggak pernah ngusik kita? Masuk akal nggak sih? Nih lu nih tiba-tiba benci sama orang, padahal orang itu nggak kenal lu bahkan gitu kan? Aneh nggak sih? Kan aneh. Sintayong ini kan nggak kenal sama Toel, bahkan ketemu Toel pun mungkin udah pernah atau belum nggak tahu deh. Bahkan nyentil si Toel pun nggak pernah. Tapi kok si Toel segitu bencinya sama si Sintayong? Kan aneh nggak sih? Aneh kalau buat kami. Kecuali emang ini direncanakan. Kecuali si Toel ini memang otaknya udah nggak waras atau sedikit nggak waras. Kalau saya sih masih normal, yang mending milih keluarga lah. Toh kita juga nyari duit buat keluarga. Buat apa kita kerja capek-capek nyari duit tapi keluarga kita terancam? Itu kalau orang normal. Berarti Toel ini nggak normal. Dan saat ini pergerakan Toel CS ini makin barbar nih. Kemarin udah ngelibatin stasiun TV, sekarang ngelibatin media cetak. No, lihat banyak banget media nih yang nulis tulisan aneh buat Sintayong. Katanya Sintayong ini nyewa artis buat ngebelain dia. Ada artis Indonesia dan artis Korea. Buset dah, ini hebat amat ya Sintayong. Presiden bukan, pejabat bukan, kok bisa-bisanya nyogok artis? Masuk akal nggak sih? Ya enggak lah. Wong Sintayong aja di Korea aja nggak dikenal kok sama warga Korea. Di Indonesia Sintayong aja nggak kenal kok artis Indonesia. Ini kan udah barbar banget nih gerakan dari para pembenci Sintayong. Makanya kami sering bilang ya, sepak bola di Indonesia itu terkenalnya dengan SMS. Kenapa itu SMS? Susah mau sukses. Lawang baru naik sedikit aja udah digonjang ganjing kok. Aduh. Pieter Huistra, dia ini pelatih Borneo FC asal Belanda.
juga pernah jadi pelatih timnas loh, tapi nggak sampai ngelatih timnas ya. Nah, kemarin Koci alias Coach Justin ini menyarankan agar timnas Indonesia ini dilatih oleh Peter Huistra karena melihat permainan Borneo FC yang katanya sih bagus banget nih. Dan juga kebetulan si Peter Huistra ini orang Belanda dan pemain diaspora kita kebanyakan Belanda. Itu kata Koci ya. Tapi ada beberapa hal yang Koci kurang paham nih, atau mungkin nggak tahu atau kelewat sama Koci. Apa itu? Yang pertama, Peter Huistra ini orangnya pelin-pelan, atau mungkin tergantung di mana dia melatih kali ya. Peter Huistra ini pernah loh menolak melepas pemain Borneo FC ke timnas di AFF. Dia bilang waktu itu kalau PSSI menganggap AFF ini penting ya stop liganya, atau kalau PSSI ini menganggap AFF ini penting ya jangan ambil pemain dari liga lah tapi bikin pemain sendiri. Ini ucapan si Huistra waktu itu ya. I understand that AFF is a chance for Indonesian football to win something, but I hope in the future that these kind of things can be separate. If you think it's very important, hey, don't play the league. That's my opinion. So everybody can think whatever they want about it, but. Tapi tahukah kalian, dulu waktu Peter Huistra ini ditunjuk sebagai pelatih timnas, Peter Huistra pernah bilang pertandingan apapun yang dilakukan timnas itu adalah penting. Jika klub tak mau lepas pemain ke timnas, apalagi di AFF, ya klub itu jangan ada di Indonesia. Gimana? Pelin-pelan kan? Yang kedua, Koci menyarankan Peter Huistra gara-gara dia baru satu kali ngelihat permainan Borneo FC. Emang betul sih, Borneo FC ini kalau main tuh sangar, tapi harus tahu ya. Dan Koci pun harus tahu, jangan lupa juga siapa pemuncak klasemen Liga 1 sementara, Persebaya. Siapa juara Liga 1 musim lalu, Persib Bandung. Siapa juara musim Liga 1 musim sebelumnya, PSM Makassar. Siapa juara Liga 1 musim sebelumnya lagi, Bali United. Lalu di mana Borneo FC? Yang ketiga, Koci bilang Peter Huistra ini dari Belanda dan pemain kita diaspora kebanyakan dari Belanda, pasti akan jadi juara karena memang sama-sama ngerti bahasanya. Tapi jangan lupa, sejak tahun 1996 di AFF itu juaranya ya, juara AFF ya dari tahun 1996. Cuma ada 2 orang yang mampu bawa juara AFF dari negara yang sama. Maksudnya ngerti dong? Jadi dia ini pelatih dari negara itu dan pemainnya dari negara itu. Itu cuma 2 orang kalau nggak salah. Pertama itu Tawacai Sarcakol, itu di tahun 96 dan berapa tuh? 96 doang kayaknya tuh, bersama Thailand ya. Dia orang Thailand juga, pemainnya asal Thailand. Lalu juga ada Kiatisuk Sinamuang nih. Ya legenda Thailand ya, bersama timnas Thailand di 2014 dan 2016. Sisanya gak ada satupun juara AFF yang dilatih oleh pelatih yang sama dalam satu negara. Contoh Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Juara AFF itu pelatihnya dari negara lain, pemainnya dari negara lain. Ya kalau kita harus menyamakan dengan Kiatisuk Sinamuang di Thailand dengan pemain Thailandnya juara 2 kali AFF, yang nggak bisa disamain. Kualitas pemain Thailand dengan pemain kita beda. Mental, stamina, speed itu memang lebih unggulan pemain Thailand. Lanjut kita ke berita klub. Yang pertama dari Persis Solo. Nah, Persis Solo ini berhasil mendapatkan mantan pemain Persebaya Brilian Aldama yang saat ini main di Liga Laos. Aldama akan berseragam Persis Solo di putaran 2 ini menyusul selesainya Liga Laos. Untuk asing yang udah pasti 80% ke Persis Solo adalah Daniel Ting dari Sabah FC. Nah, pengumumannya akan segera dilakukan ya oleh Persis Solo. Yang kedua dari Persija Jakarta. Usai gagal dikontrak atau direkrut oleh Barito Putra, top scorer Liga Kamboja Gabriel Silva justru kabarnya akan berlabuh ke Persija. Persija ini beralih ke Silva lantaran Musa Sidibe dari Persis Solo kabarnya sih nggak dilepas nih sama Ong Kim Sue di Persis Solo. Musim ini Gabriel Silva itu udah tampil 13 kali di Liga Kamboja, mencetak 5 gol dan 4 assist. Nah, yang unik justru si Gabriel Silva ini kabarnya akan diumumkan bersama Sebastian Alvarez bek asal Bolivia. Jika 2 orang ini benar gabung ke Persija, otomatis Ondrej Kudela akan out.
Yang ketiga dari PSM Makassar. Nah, PSM Makassar membidik striker asal Kamerun William Matan, 28 tahun yang saat ini main di Liga Oman. Pemain bertinggi tubuh 190 cm ini harganya lumayan mahal loh, 5,21 miliar. Musim ini di Liga Oman, dia ini belum mencetak gol apalagi assist. Di sisi lain, PSM Makassar kabarnya membantah nih akan mendatangkan winger Persib Mailson 5. Jadi yang ada itu katanya Mailson 5 sendiri yang justru ingin satu klub nih sama Yuran Fernandes. Oh gitu ternyata. Jadi si Mail memang nggak betah di Persib. Pantesan di Persib dia nggak berkembang. Ya mungkin aja dia ini akan cocok di PSM karena mungkin bisa ngobrol bareng lah sama Yuran kali ya. Ya entahlah, kita lihat nanti deh. Yang kelima dari Borneo FC nih, pelatih Borneo FC Peter Huistra ini menegaskan bahwa nggak akan melepas Nadeo Argawinata ke Madura United. Dari sesi wawancara kemarin, Huistra ini cuma bilang gini, dia tidak akan pergi ke Madura. Itu satu-satunya respon yang saya bisa berikan, kata si Huistra ya. Lah piye toh? Kemarin kan Nabil Hussein bosnya Borneo bilang, ya udah silakan pergi aja loh kalau kamu mau pergi. Tapi pelatihnya bilang jangan pindah. Aduh, riuh amat ya. Yang kelima dari Persib Bandung. Persib akhirnya mempromosikan Zulkifli Lukmansah ke tim utama di paruh musim 2 ini ya. Ini artinya Persib kemungkinan gak akan mendatangkan seorang Asnawi Mangku Alam sebab udah ada Zul ya di posisi bek kanan yang juga bisa jadi winger juga sih. Lalu Dava Salman pun terlihat berada di Bandung nih. Nah, apakah si Dava ini cuma liburan? Ya mungkin aja liburan ya, sebab kan PSM Makassar di hari Minggu ini akan ke Tangerang nih melawan Persita Tangerang ya, tapi bukan di Tangerang, di Pakansari Bogor sih ya. Ya mungkin aja si Dava ini sekalian pulang kampung ke Tasik kali ya. Kita lihat aja nih nanti ya, apakah Dava ini akan ke Persib. Dan kalau memang benar, ya berarti benar ucapan Hodak yang katanya akan ambil 2 pemain muda lokal untuk posisi belakang. Yang kebetulan Zulkifli dan Dava ini memang asli Sunda ya. Nah kita lihat. Dan benarkah ini? Karena 2 pemainnya juga posisinya di belakang. Dari Arema nih, ada rumor katanya Victor Detan akan merapat ke Arema. Lantaran Detan ini terpantau tiba-tiba ada di Malang. Kalau ini kami no comment ya, sebab terakhir kali kami ketemu Detan itu di Solo. Saat AFF Indonesia lawan Filipina, kami pun sempat ngobrol juga sama dia. Dan emang rumah dia kan emang di Malang. Detan ini emang lahir di Kupang ya, tapi emang tempat tinggal atau keluarganya emang memilih menetap di Malang loh ya. Jadi kalau soal ini kami no comment soal apakah Detan ini ke Malang cuma buat emang liburan Nataru alias Natal dan Tahun Baru atau memang negosiasi dengan Arema, sebab ya kita tahu lah PSM kan lagi nunggak gaji. Dari Madura, nah yang satu ini ada yang minta kami menjelaskan, apa benar Bang Madura ini akan melepas Lulinha ke Persib? Oke, kami akan jawab sesuai apa yang kami tahu aja ya. Yang pertama, di dunia sepak bola apapun bisa terjadi. Ya meskipun Lulinha ini kapten Madura dan agak mustahil Lulinha ini mau keluar dari Madura, tapi ya segala sesuatu itu bisa terjadi loh di dunia sepak bola. Yang kedua, yang kami tahu dari pihak Madura dan pihak Lulinha ini cuma sebatas rumor. Sebab Lulinha ini kemarin itu udah keluar dari Madura dan balik lagi ke Madura lantaran dia kasihan melihat Madura yang terpuruk. Yang artinya Lulinha ini sangat cinta dengan Madura. Ya di sini harusnya kalian udah paham ya, ini itu cuma rumor, nggak mungkin lah Lulinha mau ninggalin Madura yang lagi terpuruk. Yang ketiga, ini kemungkinan besar ya, kan Madura ini lagi krisis ekonomi nih, atau krisis keuangan. Jadi kalau memang Persib menembus Lulinha dengan harga 3 miliar ditambah nilai kontrak yang masih tersedia atau tersisa sampai akhir musim ya, kira-kira mungkin 4,5 miliar, yang mungkin aja Lulinha bisa ke Persib. Intinya kalau buat kami, untuk menjawab pertanyaan ini ya, nikmatin aja rumornya.